Puji Tuhan, pesan Tuhan minggu ini tentang membuka pintu berkat ya. Membuka pintu berkat, ayatnya diambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 saya akan baca dari ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan kembali ingatkan tentang hal menabur ya. Nah, ini kita kayaknya kalau udah soal memberi atau menabur, mungkin waktu dapat pesan ini ada yang berpikir ya, gue sih udah tahu ini soal menabur, memberi gitu ya. Nah tapi ini ya ketika kita dapat pesan Tuhan yang sepertinya kok diulang lagi, kok hal-hal yang sepertinya simple lagi diingatkan lagi gitu ya. Nah tapi ketika kita menanggapinya dengan sikap bahwa gue udah tahu ini gitu. Nah itulah yang menghambat kita untuk bertumbuh lagi. Karena di dalam Tuhan pertumbuhan kita akan dilihat dari cara kita berpikir, perubahan pikiran kita. Dan itu yang akan menentukan kita untuk, dan cara berpikir itulah yang ketika kita baca Alkitab, ketika kita belajar lagi firman Tuhan, kita akan menemukan lagi hal-hal yang baru. Tingkat kedewasaan kita membuat kita bisa lagi menemukan lagi apa yang menjadi pewahyuan yang dari Tuhan ya. Nah ini makanya sebelum saya kepada topik, saya akan ingatkan lagi bahwa di dalam Roma 12 ayat yang kedua ya, Roma 12 ayat yang kedua di situ juga dikatakan tentang perubahan cara pikir ya. Nah dari cara perubahan terjadi perubahan cara pikir ini kita jadi bisa di sini dikatakan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pengenalan kita akan Allah pun juga akan ada levelnya dari yang baik, berkenan dan yang paling top, yang paling sempurna. Nah itu semua diawali dari apa? Cara pikir. Nah jadi kalau kita berpikir bahwa gue udah tahu ini kok gitu ya. Nah berarti kita gak bertumbuh. Tapi kalau kita bertumbuh, ada hal yang baru yang Tuhan ingatkan, wah apalagi nih. Dan waktu kita baca firman ayat yang sama dari tahun ke tahun, kita akan melihat bahwa kalau orang yang bertumbuh, wah ini dapat sesuatu nih. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan lagi buat kita. Nah ini kan makanya dikatakan bisa membedakan. Di bahasa aslinya dikatakan bisa menilai, bisa mengenali mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Yang sempurna, yang paling setara dengan yang betul-betul menjadi kehendak Tuhan. Nah perubahan pikiran ya. Nah ini mungkin kita dari awal kita bertobat, terus kita jadi anak Tuhan, ikut Tuhan, dengar firman Tuhan, kita mulai perubahan ada terjadi dalam pikiran kita. Nah sampai hari ini pun juga cara kita berpikir harusnya sudah berubah. Nah perubahannya seperti apa? Bahwa kita berpikir itu harus sudah mulai berpikir seperti pikiran dengan nilai-nilai kerajaan. Nah ini nih yang seringkali kalau udah bilang kerajaan, orang masih berpikir tentang agama. Tanpa sadar walaupun di dalam doanya Tuhan berikan kami nilai dan prinsip kerajaan. Tapi yang dihidupi tetap agamawi. Nah apa sih sebenarnya tentang kerajaan? Nah ketika Yesus datang ke dunia, Yesus cuma bawa satu pesan. Pesannya tentang kerajaan. Pesannya satu cuma tentang kerajaan. Makanya kan waktu dia bilang ketemu orang-orang, dia bilang bertobatlah. Nah bertobatlah ini sama dengan artinya yang ada di dalam Roma 12 ini, berubahlah. Metanoialah. Berubahlah cara pikir kamu. Dari cara pikir agamawi menjadi cara pikir kerajaan. Sebab kerajaan, aku datang nih, aku bawa kerajaan.
Kalau kamu nggak, pikiran kamu belum pikiran kerajaan, kamu nggak akan nangkep maksud Tuhan. Kamu nggak akan tahu maksud aku datang. Kamu nggak ngerti apa yang menjadi kehendakku kalau pikiran kamu belum berubah kepada pikiran kerajaan. Nah, pikiran kerajaan inilah yang membuat akhirnya waktu kita baca Alkitab, kita menemukan hal yang baru, yang berbeda. Waktu kita diajar tentang berdoa, oh berdoa dulu kita ngerti doa kayak gini. Waktu kita mulai pakai kacamata kerajaan, kita akan melihat bagaimana berdoa itu menjadi sesuatu yang berbeda. Termasuk memberi. Cara memberi kita waktu dulu sama waktu kita pakai kacamata kerajaan, punya pemahaman yang baru tentang kerajaan, kita memberi dengan cara yang berbeda. Nah, makanya kan Tuhan juga bilang di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sampai hari ini pertanyaannya adalah gini. Seberapa serius kita mencari kerajaan Allah? Seberapa serius kita mencari? Sebab kata carilah itu artinya gini. Berusahalah sungguh-sungguh sampai kamu mengerti dan menemukan. Sampai kamu sama-sama sungguh-sungguh bisa menemukan apa itu kerajaan. Nah, orang kan kadang-kadang beranggapan bahwa kerajaan itu kan cari gereja, serius di gereja. Tapi enggak, ini soal pemerintahan. Kerajaan ini berbicara tentang sebuah pemerintahan. Berusahalah sungguh-sungguh sampai kamu mengerti betul tentang kerajaan. Terus terang saya kalau saya suka sekali dengan kalau nonton tuh tentang kerajaan karena banyak hal yang kita jadi tahu. Ya. Tentang kerajaan karena gini, untuk orang-orang yang kita yang lahir di negara demokrasi ya yang pemimpinnya adalah presiden, untuk kenal tentang hal kerajaan itu nggak gampang. Beda orang-orang yang mungkin orang-orang di England itu soal kerajaan menjadi sesuatu yang biasa karena memang dia hidup dengan itu. Makanya Tuhan bilang cari dahulu, kenali, cari tahu, pelajari hal kerajaan ini. Waktu itu kita betul-betul memahami hal kerajaan, cara kita menyembah juga akan berubah. Kenapa? Karena orang yang datang sama presiden, cara dia menghormati presiden aja beda sama kalau kita lihat orang yang ada di kerajaan. Mereka menghormati, memberikan penghormatan kepada raja aja, mereka harus tunduk, mereka harus menyembah. Yang perempuan mungkin harus begini. Ada tata cara protokol bertemu dengan raja. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang dalam hal memberi pun juga. Ini akan berbeda dengan orang-orang yang mempelajari hal memberi itu secara agamawi. Nah, kemarin Pak Isa juga sempat bilang, jadi orang yang membaca Alkitab dengan kacamata agamawi kan selalu berpikir, kasih sedikit nanti gue dapat banyak. Kasih sama Tuhan nanti Tuhan jagai. Tuhan gak akan mungkin bikin gue rugi. Jadi kayak lotre, masang dikit berharap dapat untung gede. Nah, tapi ketika kita punya tanpa sadar di bawah alam pikiran sadar kita berpikir seperti itu, sampai kapanpun juga sikap hati kita akan gitu. Waktu kita nabur dikit ngarep banyak. Nabur A ngarep dapat B. Itu cara pikir. Jadi cara pikir itu sangat penting. Makanya kan Tuhan berubah dulu cara pikir kamu. Supaya apa? Motivasi kamu benar. Sikap kamu benar. Perbuatan kamu jadi benar. Nah, ini yang Tuhan ajar sama kita. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah ini udah ada di sini. Dan untuk memahami pesan yang aku bawa, pikiran kamu harus berubah. Harus mengerti dulu tentang kerajaan. Nah, di dalam sistem, kalau udah bicara tentang kerajaan, itu enggak jauh-jauh dari hal memberi. Karena pemberian kepada raja, itu adalah sebuah worship, sebuah penyembahan. Pemberian kepada raja itu menyatakan rasa hormat. Dan di dalam protokol kerajaan itu dikatakan bahwa nggak ada orang yang datang kepada raja tanpa membawa apa-apa. Nah, kita sering nyanyi nih, jangan datang sama Tuhan dengan tangan hampa. Nah, karena memang di dalam sistem kerajaan itu nggak ada orang yang datang sama raja dengan tanpa bawa apa-apa. Itu nggak sopan namanya. Nah, jadi untuk belajar pemberian, untuk belajar untuk mengetahui tentang membuka yang jadi judul membuka pintu berkat.
dilihat dulu dari sikap hati kita. Nah mungkin waktu kita awal ikut Tuhan, kita begitu mudah, ngasih sedikit dapat banyak. Kita nggak ngerti. Tapi berjalannya waktu semakin kita ngerti, Tuhan mau kita semakin pintar. Pengetahuannya semakin bertambah. Dan kalau pengetahuan bertambah, cara pikir pun harus bertambah. Nah apalagi ketika Tuhan datang, dari awal Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, dia cuma bawa satu pesan, hal kerajaan. Nah kalau orang punya berubah cara pikir tentang kerajaan, lu bisa menangkap semua apa yang menjadi pesan dengan mudah. Nah ini dalam hal memberi, ini yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Dan ternyata kalau kita lihat dari hal memberi ini, Daud, makanya kenapa Tuhan sayang banget sama Daud, karena dia tahu banget cara memberi kepada raja. Dia tahu banget. Dia punya rasa hormat sama raja. Dia bisa penyembahan. Jadi hadiah yang diberikan kepada raja itu adalah sebenarnya penyembahan kita. Dan Daud ngerti banget. Dia raja. Dia bisa kasih tuh yang namanya binatang apapun jenisnya, dia bisa kasih buat raja, buat Tuhan. Sebagai persembahan. Tapi buat dia gak cukup dengan itu. Dia berpikir gini, gimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan yang dia bisa kasih lebih. Karena buat seorang raja mau ngasih apa juga bisa. Betul? Dia mau kasih, mau ngasih apapun juga dia bisa aja pokoknya. Tapi dia bilang, dia mesti kasih raja ini sesuatu yang berbeda. Makanya setiap 6 langkah, dia bakar korban. Setiap 6 langkah, dia bakar korban. Ini menunjukkan bahwa penghormatannya dia kepada Tuhan begitu luar biasa. Bahkan dia bilang, dia menari-nari. Dia nggak jaim bahwa gua raja, gua harus jaga image. Enggak. Dia menari-nari di hadapan orang banyak. Sampai istrinya bilang gitu, kamu lagi melanjangi diri kamu. Kamu lagi bikin diri kamu rendah banget. Bikin malu kamu kayak gitu. Lalu Daud bilang apa? Kalau buat Tuhan, buat raja di atas segala raja, gue akan menghinakan diriku lebih lagi. Karena kalau untuk kasih pemberian dia udah topunya. Nah ini sikap yang ditunjukkan kepada Daud ini yang membuat Tuhan sangat berkenan dengan dia. Seorang raja memberikan persembahan kepada raja di atas segala raja. Dia gak ngarep apa-apa dari Tuhan. Dia cuma memberikan dengan rasa hormat. Bagaimana dengan kita? Nah, kadang-kadang kan kita kalau mau beri sama Tuhan, apalagi dalam kondisi penghasilan berkurang. Ya, pemasukan berkurang. Nah, kalau pemasukan berkurang, yang kita kurangin apa? Pemberian apa yang kita kurangin? Apakah kita kurangi pulsa yuk? Kita kurangin listrik, kita mati-matiin. Kurangi jajan. Enggak. Yang kita kurangin apa? Pemberian kepada Tuhan. Yang dulu ngasihnya segini, karena kondisi pemasukan kita kurangin. Selalu yang kita kurangin pemberian kepada raja. Tapi kita ngarep berkatnya jangan dikurangin. Betul gak? Begitu kita dapat berkat dari Tuhan, punya kerjaan segala macam. Yang kita kurangi bukan hobinya, bukan jalan-jalannya. Yang kita kurangin apa? Datang sama Tuhan. Selalu itu yang terjadi untuk kalau kita bilang we are connected to God. Serius? Kalau kamu connected sama Tuhan, banyak berkurang untuk perkara-perkara tertentu, perkara rohaninya yang dikurangin. Kenapa lu gak kurangin masalah yang lainnya? Yang dikurangin masalah rohaninya. Nah sebetulnya gini, ketika Tuhan ingatkan kita tentang menabur, tentang memberi dan sebagainya, Tuhan mah udah tahu hati kita. Tapi kita kurang kenal hati kita. Nah bagaimana kita tahu nih hati kita sama Tuhan, pemberian kita sama Tuhan? Lihat aja sama pemberiannya. Lihat aja kalau lagi dalam kondisi gimana apa yang dikurangin. Itulah sikap hati kita terhadap Tuhan. Tapi yang kita harapkan dari Tuhan apa? Tuhan harus kasih balik yang banyak. Berkat yang berlimpah. Sampai tidak ada lagi tempat untuk menampung saking limpahnya. Tapi yang lu kasih bagian 4/4 dan kalau doa persembahan selalu bilang kami sudah memberi yang terbaik. Pret. Nah ini berbicara tentang sikap. Nah kalau kita baca tentang hal-hal raja yang ada di Alkitab, kita akan menemukan banyak hal. Bagaimana ketika Yesus lahir, orang-orang majus, ahli-ahli perbintangan, orang-orang dikatakan wise man ini, dia melihat
menurut dari pengalaman dia tahu nih kalau ada bintang yang celingnya beda nih, warna terangnya beda, ini seorang raja lahir. Wah, ini raja lahir. Kita harus cari raja ini di mana. Nah, mereka emang kurang kerjaan. Hal pertama yang mereka lakukan untuk bertemu dengan raja, ini perjalanannya jauh loh. Ya, ini perjalanannya jauh sampai ke Bethlehem, itu perjalanan yang jauh. Nah, apa yang mereka pikirkan ketika mereka mau bertemu raja? Mereka persiapkan persembahan. Mereka bawa persembahan yang namanya mur, emas dan kemenyan. Nah, ini yang mereka bawa ini bukannya, kalau kita lihat di kartu-kartu Natal tuh cuman orang datang bawa cuma sekotak gitu. Enggak. Ini mereka bawa tuh berbanyak-banyak. Jadi orang Majus ini datang itu nggak cuma 3 orang. Ini yang nama gambaran agamawi itu begitu. Mereka baca 3 persembahan pasti 3 orang. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, orang Majus itu kalau datang kepada raja, dia tuh nggak cuma bertiga, nggak cuma sedikit orang, rombongan besar, bisa ratusan orang yang datang, bawa persembahan. Dia bukan cuma mempersiapkan bekal di perjalanan. Yang mereka pikirkan bagaimana membawa persembahan untuk membawa kepada raja. Nah, waktu sampai ketemu, dia melihat seorang bayi dan ibunya. Yang mereka lakukan apa? Dia menyembah. Dia berikan semua persembahannya itu. Nah, kita lihat di dalam Matius ya. Matius 2. Ini sebuah gambaran yang, jadi kalau Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan, coba belajarlah tentang hal-hal yang berhubungan dengan raja. Di Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas, kemenyan, dan mur ini adalah komoditas yang paling pada waktu itu barang berharga. Yang bisa beli ini cuma orang kaya. Nah, kita ingat kisah tentang waktu Yesus disalib dan mayatnya diturunkan, lalu Yusuf dari Arimatea datang merempahi tubuhnya Yesus. Itu yang bisa beli rempah-rempah yang mahal dan banyak itu cuman orang pejabat. Yusuf dari Arimatea itu pejabat. Jadi ini barang mahal. Nah, inilah yang dibawa. Mereka sujud menyembah dan membawa persembahan ini. Nah, dari sini kita belajar tentang kenapa Tuhan suruh kita untuk cari tahu tentang hal kerajaan, dalam hal memberi, dalam hal sujud kepada raja. Itu udah harus menjadi sikap kita. Nah, kadang-kadang kita datang sama Tuhan, kita kasih mengembalikan persepuluhan dengan berharap Tuhan jagai bisnis saya, Tuhan lindungi, dan Tuhan, wah kayaknya kita kasih sedikit supaya Tuhan jadi satpam buat kita. Di mana rasa hormatnya? Nah, ini yang Tuhan ingatkan kita tentang mau ngomong pemberian, mau bicara tentang membuka pintu berkat, sikap hati kita dulu yang mesti diberesin. Nah, sampai hari ini kita di dalam Tuhan mau ngalami pertumbuhan, mau tahu hal-hal yang sempurna di dalam Tuhan, Tuhan cuma bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Seberapa serius kita mencari hal kerajaan? Nah, apa yang harus kita bawa? Ya, apa yang harus kita bawa ketika kita datang sama raja di atas segala raja? Bentuknya yang kita bawa itu seperti apa? Ya tergantung dari rasa hormat kita sama Tuhan. Ya, sekali lagi tergantung dari seberapa kita menghormati Tuhan, seberapa kita menyembah Tuhan itu, raja di atas segala raja, seberapa sikap hati kita. Nah, kita juga diingatkan bahwa ketika Ratu Seba, dia ratu loh. Ratu Seba, dia dengar hal yang berhubungan dengan Raja Salomo kan. Wah, tentang bagaimana karyawan-karyawannya, bagaimana cara ininya, cara itunya. Dia pengen tahu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi
Raja Salomo. Ya. Dia datang dengan tangan hampa? Enggak. Dia datang bawa hadiah untuk Raja Salomo. Jadi gak ada orang yang datang sama raja dengan tangan hampa. Atau sekedarnya. Semakin dia hormat, semakin dia respect, dia akan bawa persembahan yang paling baik. Seperti Ratu Seba. Ratu Seba tahu nih yang dia akan datangi nih orang yang dia kagumi. Wah, cara dia begini, cara dia, wah kagum banget. Dia bawa hadiah banyak banget. Ya, kalau dicatat bahwa dia bawa rempah-rempah, yang dibawa rempah-rempah lagi nih, barang mahal ini. Batu permata yang mahal-mahal. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10. 120 talenta emas. Ini yang dibawa sama Ratu Seba untuk ketemu sama Raja Salomo. Nah, firman Tuhan katakan bahwa gini, orang yang datang sama, kalau kita memberi sama Tuhan, Tuhan gak suka berhutang. Dan memang itu sikap raja. Jadi raja gak mungkin ada orang datang bawa persembahan terus dia pulang dengan tangan kosong, itu gak mungkin. Itu udah satu ketetapan seorang raja bahwa orangnya, kalau orang datang, orang pulang, dia kudu bawa persembahan yang lebih besar dari apa yang dia bawa. Karena untuk menunjukkan apa? Gue raja besar, gue layak disembah, gue punya banyak hal yang gue bisa kasih buat kamu. Lebih banyak dari apa yang kamu bawa, karena saya lebih besar dari kamu. Nah itu kan karena memang raja kan punya sikap, saya lebih besar dari kamu. Walaupun kamu Ratu Seba, saya raja dan saya lebih besar. Saya lebih kaya, saya lebih punya segala-galanya. Makanya dia kasih persembahannya jauh lebih besar. Makanya waktu itu Ratu Seba mau pulang dikasih hadiah, dibawain hadiah. Ditambah gini, dia bilang gini Raja Salomo, Ratu Seba, pilih yang kamu mau, ambil yang kamu suka. Ini lebih besar kan? Nah inilah, makanya di sini kita katakan, jadi waktu kita datang punya sikap yang baik, yang benar terhadap Tuhan kita, raja di atas segala raja. Tuhan pasti akan, gak mungkin kita pulang dengan tangan hampa. Walaupun kita gak ngarep, kita cuma datang untuk menyembah dia dan menghormati dia. Raja gak mungkin gak ngasih apa-apa. Walaupun itu, tapi jangan itunya yang balasannya yang jadi fokus kita. Yang jadi fokus kita tetap penyembahan kita sama Tuhan. Karena raja tidak pernah berhutang. Nah di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 kita lihat. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah jadi kalau kita 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, raja hadir. Apa yang kita mau bawa buat raja di atas segala raja? Sekedarnya kah? Yang paling sedikit kah? Atau kita tahu makanya ini kembali lagi ke sikap hati. Jadi persembahan, pemberian, hadiah itu menentukan sikap hati kita terhadap raja. Nah, kan kalau orang Tuhan pernah bilang gini, kita lihat di dalam Matius 26 aja, kita lihat Matius 26. Agama selalu berpikir tentang memberi kepada orang miskin yang paling banyak. Tapi Tuhan ajarin gini, Matius 26 ayat yang ke-11. Karena orang-orang miskin itu selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah jadi cara pikir itu berbeda. Orang agamawi selalu bilang, ayo kasih buat orang miskin, nyumbang sebanyak-banyaknya buat orang miskin. Tapi Tuhan ajarin gini, karena orang miskin mah selalu ada. Kapan aja lu mau ngasih juga bisa. Tapi tentang memberi kepada Tuhan, tentang memberi kepada raja di atas segala raja itu sebuah kesempatan yang langka. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Jadi ini kesempatan. Memberi. Kalau hari Minggu kita datang dan kita tahu itu Allah hadir tengah-tengah kita, raja dan itu, ini kesempatan. Buat memberi kepada orang miskin mah kita jalan selangkah 2 langkah juga ketemu. Kalau mau ngasih mah. Nah ini yang pikiran ini yang masih dikuasai oleh Yudas. Waktu Maria beli minyak yang mahal, dia bilang aduh sayang banget itu butik.
Minyak itu buat dikasih ke Yesus, ke raja di atas segala raja. Lu mau ngasih itu, sayang pisan. Nah inilah perbedaan pikirannya Maria. Maria berpikir memberi penyembahan kepada raja, kepada Yesus dengan hal yang terbaik. Yudas bilang, kalau mau punya duit segitu mending kasih ke orang miskin. Nah ini dua cara pikir yang berbeda. Sama-sama hal memberi. Tapi yang satu memberi kepada Tuhan, raja di atas segala raja. Yang satu memberi kepada orang miskin. Tapi Tuhan bilang orang miskin mah gampang, kapan aja lu mau ngasih bisa, asal mau. Tapi memberi kepada raja di atas segala raja adalah kesempatan langka. Dan kita tahu protokol dari kerajaan, raja tidak akan membiarkan orang pulang dengan tangan hampa. Dia pasti akan memberikan lagi persembahan yang terbaik. Yang lebih besar dari apa yang orang itu datang bawa. Itu udah memang protokolnya tentang hal kerajaan. Nah oleh karena itu melalui pesan pagi hari ini ya, kita mau belajar tentang sebuah sikap. Sebelum kita bisa ngasih, sebelum kita memberi, berilah dengan hati yang benar. Karena kita mau bawa persembahan tipe apapun juga ya. Semua orang bisa loh. Tapi Tuhan lihat hati, persoalannya Tuhan lihat hati. Itu yang seperti yang Yesus bilang kepada janda yang miskin. Yang dia bawa cuma segitu, yang ini bawa banyak. Tapi Tuhan bilang ini, gue sukanya sama yang ini. Bukan nilai harganya. Bahkan gini loh, ada orang gini, mau ngasih hadiah mobil 300 juta lah anggap. Yang satu yang ngasih penghasilannya miliaran, yang satu ngasih penghasilannya cuma jutaan. 300 jutanya ini, mobil yang 300 jutanya ini yang jadi hadiah yang mahal dari siapa? Tentu dari orang yang gajinya lebih kecil daripada orang yang gajinya lebih besar. Jadi ini hadiah 300 juta buat orang yang kaya mah ini mah hadiah kecil. Tapi buat orang yang miskin ini hadiah yang besar karena dia bayar harganya itu loh buat dia itu. Nah sama, jadi itulah yang juga sikap hatinya Daud. Dia bisa kasih apa aja, tapi dia pengen nunjukin sebuah bayar harga. Karena buat raja, apapun dia bisa beli, dia bisa kasih. Tapi dia mau menunjukkan tentang bayar harganya. Nah bagaimana dengan, nah kita lihat juga di dalam Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-40. Ini raja yang ngomong. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita berbicara tentang connected sama Tuhan ini juga termasuk dari cara memberi, dari hal memberi. Kalau kita punya koneksi terhubung sama Tuhan, dari raja dan atas segala raja, kita menabur, kita beri, kita seperti memberi kepada Tuhan. Karena kita diutus sama Tuhan, karena kita utusannya Tuhan. Jadi Tuhan bilang kamu gak akan kehilangan upahnya kok. Nah kemarin di Komsel juga ada tentang tabur tuai. Nah prinsip tabur tuai itu gak usah pakai hukum rohani. Prinsip tabur tuai itu mah pelajaran dasar. Kamu nabur benih anggur, kamu akan nuai duren. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu mah udah prinsip dasar. Kamu nabur anggur, pasti kamu tuai anggur. Kamu nabur apel, pasti dapat apel. Nah sama ini juga. Beri kepada nabi, dapat upah nabi. Ya, beri kepada orang benar, dapat upah orang benar. Dan memang itulah prinsipnya. Nah tapi dari hal ini, kemarin kita udah banyak ya dengar khotbah tentang hal memberi ini, pesan Tuhan minggu ini. Nah tapi kembali lagi, kita bisa beri apa aja. Apalagi kalau kita punya duit banyak, bisa kasih apa aja. Tapi sikapnya yang paling penting karena Tuhan lihat sikap hati kita. Nah dari prinsip kerajaan kita tahu bahwa memberi itu
adalah penyembahan kepada raja. Semakin kita kagum, semakin kita hormat sama raja, kita nggak akan hitung-hitungan lagi dalam hal memberi. Nah, Tuhan bilang juga, tapi kita ini juga utusannya Tuhan. Siapa yang memberi sama kita, bagaimana kita memberi, itu ada hubungannya semua. Nah, oleh itu, karena itu biarlah kita semua bisa tangkap ini menjadi sikap hati yang benar, dan kita giat di dalam cari kerajaan Allah dan hal-hal tentang kerajaan Allah, kebenarannya itu seperti apa. Karena itu akan mengubah cara pikir kita untuk baca Alkitab, memahami, mendapat pewahyuan yang baru itu kalau cara pikir kita terus bisa berubah. Demikian firman Tuhan.